Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Herdiansyah dari kelas Informatika 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbahasan dari UML, yaitu kelas diagram. Sebelum kita masuk ke kelas diagram, kita harus pelajari apa itu UML sendiri. UML sendiri itu merupakan Unified Modeling Language yang merupakan suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek. Jadi UML ini merupakan suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sebuah sistem software. Nah, setelah mengetahui apa itu UML, kemudian apa itu kelas diagram? Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Jadi untuk pengertian kelas diagram itu sendiri, kelas diagram bisa diartikan sebagai salah satu jenis diagram yang sangat atau paling berguna di UML itu sendiri. Karena kelas diagram ini dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antar objek. Untuk kelas sendiri memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama atribut, kedua ada operation, dan yang ketiga ada name. Lanjut, susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas. Yang pertama ada kelas main yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Kemudian yang kedua ada kelas interface. Kelas interface ini merupakan kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai. Biasanya juga disebut kelas boundaries. Kemudian yang ketiga ada kelas yang diambil dari pendefinisian use case. Jadi ini merupakan kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada dan diambil dari pendefinisian use case. Kemudian yang keempat ada kelas entitas yang merupakan kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data. Kemudian di sini ada manfaat dari kelas diagram itu sendiri. Nah, kelas diagram itu memiliki berbagai atau banyak manfaat. Di antaranya yang pertama ada menggambarkan suatu model data untuk sistem informasi. Nah, menggambarkan suatu model data untuk sistem informasi di sini jadi tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mengenai skema suatu aplikasi. Jadi dengan mempelajari kelas diagram ini maka akan meningkatkan pemahaman kita mengenai gambaran umum skema dari suatu aplikasi. Kemudian yang ketiga, menyatakan secara visual kebutuhan spesifik suatu informasi. Jadi mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik atau suatu informasi serta dapat menyebarkan informasi tersebut ke seluruh bisnis. Kemudian yang keempat, dapat dibuat bagan secara jelas. Maksudnya, ya dengan kelas diagram dapat dibuat bagan secara jelas dan terperinci dengan cara memperhatikan kode spesifik apa saja yang dibutuhkan suatu program sehingga mampu mengimplementasikannya ke struktur yang digambarkan. Dan yang kelima, memberikan penggambaran implementasi atau independen dari suatu jenis independen. Jadi maksudnya kelas diagram mampu memberikan penggambaran implementasi independen dari suatu jenis sistem yang digunakan. Kemudian dilewatkan di antara berbagai komponen-komponen lainnya. Selanjutnya di sini ada komponen dasar kelas diagram. Nah, yang pertama, jadi kelas diagram ini sendiri mempunyai 3 area pokok atau 3 komponen utama yang
pada kelas diagram. Yang pertama adalah bagian atas yang berisi nama kelas. Jadi bagian ini selalu diperlukan baik ketika berbicara tentang classifier atau objek. Jadi setiap kelas memiliki nama yang membedakan dengan kelas yang lainnya gitu. Jadi nama dikenal sebagai simple atau bisa disebut name. Kemudian yang kedua ada bagian tengah. Untuk bagian tengah ini sendiri berisi atribut-atribut kelas. Jadi bagian ini digunakan untuk menjelaskan kualitas kelas. Ini hanya diperlukan saat menggambarkan contoh kelas tertentu. Jadi secara singkat, atribut dapat menjelaskan tentang nilai sifat tersebut. Kemudian yang ketiga ada bagian bawah. Nah, bagian bawah ini termasuk operasi kelas metode. Jadi ditampilkan dalam format daftar. Setiap operasi mengambil jalurnya sendiri. Operasi menggambarkan bagaimana suatu kelas berinteraksi dengan data. Jadi, objek dapat mewakili sesuatu yang real atau nyata dalam domain problem kita. Sebagai contoh, seorang konsumen. Sebuah barang, seperangkat komputer. Dapat juga berupa sebuah konsep seperti pengembalian buku, pembayaran, dan lainnya. Dari objek-objek ini, maka kita dapat abstraksikan candidate kelas yang bisa terlihat atau terlibat di sini. Selanjutnya, sini ada hubungan antar kelas. Nah, untuk hubungan antar kelas sendiri yang pertama ada asosiasi. Yang kedua agregasi, ketiga pewarisan, keempat hubungan dinamis. Nah, apa itu asosiasi? Ya, pertama, asosiasi itu merupakan secara singkatnya adalah hubungan statis antar kelas. Jadi umumnya asosiasi menggambarkan kelas yang memiliki atribut seperti kelas lain ataupun jenis kelas yang memerlukan informasi mengenai eksistensi kelas lain. Yang kedua adalah ada agregasi atau secara singkatnya hubungan yang menyatakan suatu bagian. Jadi dapat seperti terdiri atas itu ada sebuah agregasi. Kemudian yang ketiga adalah pewarisan. Untuk pewarisan sendiri adalah hubungan urutan jenjang atau hierarki antar kelas. Jadi suatu kelas dapat mewarisi semua atribut dan kelas dapat mewarisi semua atribut tersebut dengan metode kelas asalnya dengan cara menurunkan ke kelas lain sehingga ya disebut anak dari kelas yang diwarisinya. Kemudian yang keempat ada hubungan dinamis atau secara singkat atau suatu message atau suatu pesan, rangkaian pesan. Jadi suatu pesan atau rangkaian pesan yang dilalui satu kelas ke kelas lainnya. Adapun hubungan dinamis dapat digambarkan dengan menggunakan sequence diagram. Selanjutnya, sini ada contoh kelas diagram. Nah, yang pertama ada sebuah kelas diagram untuk manajemen hotel. Nah, di sini dapat menunjukkan untuk hubungan antara setiap objek dalam sistem manajemen hotel. Termasuk di dalamnya informasi mengenai tamu, tanggung jawab staf, dan jumlah hunian di kamar. Ini adalah contoh dari sebuah kelas diagram untuk memanajemen sebuah sistem di hotel dengan beserta semua informasinya. Kemudian ada contoh yang kedua yaitu untuk sebuah sistem ATM. Nah, untuk ATM jika dilihat memang tampak sederhana. Jadi bayangkan seorang pelanggan hanya perlu menekan beberapa tombol untuk mengambil uang tunai. Tetapi ada banyak lapisan keamanan yang sebenarnya harus dilalui oleh uang di ATM sehingga menjadi aman serta efektif dalam mencegah terjadinya tindak penipuan atau memberikan nilai tambah bagi kepuasan pelanggan perbankan tersebut. Jadi berbagai bagian manusia dan benda mati dari sistem ATM diilustrasikan oleh bagan ini atau buah bagan dari kelas diagram. Ya, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.